Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam NTV Prime. Kita ikuti dialog di paruh kedua. Pemerintahan Presiden Joko Widodo ngotot dan kalangan buruh tetap menolak kebijakan Tapera yang oleh sebagian kalangan diplesetkan sebagai tambahan penderitaan rakyat. Ya, hari Kamis 6 Juni 2024, ribuan buruh berdemonstrasi di depan Istana Merdeka Jakarta. Aliansi buruh mengancam bakal memperluas aksi mereka ke banyak kota jika pemerintah tak kunjung mencabut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera itu. Kita akan membahas masih terkait Tapera dan kaitannya dengan pekerja atau buruh di Indonesia. Saya sudah menghadirkan narasumber Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Rudi H.B. Daman. Pak Rudi, apa kabar? Baik, kita ketemu lagi ya. Betul. Ya, untung hari ini Anda nggak membawa 30 ribu orang ya di unjuk rasa. Tapi apa yang akan Pak Rudi dan teman-teman lakukan ketika pemerintah tetap akan ngotot? Akan terjun juga seperti teman-teman lain hari ini atau gimana? Ya, jadi Mas Doni dan pemirsa semua, jadi pemerintah bukan akan ngotot, memang sedang ngotot. Sedang ngotot ya? Sedang ngotot. Maksa gitu ya? Maksa kan, baik BP Tapera ataupun yang mewakili Presiden dalam hal ini Pak Muldoko kan, KSP lah, terus ngotot gitu kan. Rakyat gak ngerti lah gitu, terus dia juga itu biasa penolakan katanya gitu. Jadi apa yang mau kita lakukan? Saya kira teman-teman buruh selain tadi juga ada satu gelombang yang sudah melakukan aksi. Saya kira itu kan tanda bahwa serius teman-teman buruh itu menolak. Dan kami juga, saya di Gabungan Serikat Buruh Indonesia GSBI dan juga yang tergabung di dalam aliansi Aksi Sejuta Buruh, ini sedang melakukan konsolidasi. Jadi akan aksi-aksi di daerah. Ya, teman-teman sudah minta segera ada aksi-aksi di daerah, ya kita persilakan. Jadi akan dalam waktu dekat, saya kira akan ada gelombang-gelombang aksi di daerah dan sampai nanti menuju ke Jakarta gitu. Nah, waktu di Jakarta masih kita rahasiakan. Jadi ini mulainya dari daerah dulu dari gitu daerah, dari daerah dulu. Karena betul-betul kawan-kawan itu sekarang sangat gelisah betul dengan Tapera ini kan gitu. Karena ini bagian pemaksaan bagi mereka. Upah mereka ini kan kecil ya, saya kira, dan dipaksa untuk dipotong Tapera gitu. Yang paling kita sesali itu kan tadi pemerintah itu bukan akan ngotot, memang terus ngotot untuk memaksakan ini, karena kita juga menganalisa dan pasti akan tetap ngotot untuk memastikan bahwa hal ini jalan gitu ya. Kenapa? Ya karena memang butuh duit cash pemerintah untuk membiayai APBN-nya yang begitu jeblok gitu. Kalau nggak merampok uang rakyat ini dari mana? Karena investasi juga sedang lesu kan gitu. Bahkan kita juga dikagetkan dengan berita terbaru, ya kan? Ketua Otorita Batam dan wakilnya itu kan mundur. Nah, itu pertanyaan besar gitu. Nah, gimana investasi mau masuk dengan situasi yang itu aja jadi pertanyaan banyak orang, dan saya kira tidak ada penjelasan yang konkret menjelaskan tentang kenapa ada masalah apa dan lain sebagainya. Ya, Pak Rudi, kan Anda katakan tadi pemerintah sudah ngotot. Ya, sedang ngotot gitu kan. Nah, kalau teman-teman buruh atau pekerja juga ngotot, sama-sama ngotot, nggak ketemu nanti. Jalan tengahnya apa dong? Ya, jalan tengahnya bagi kaum buruh ya saya kira kembali kepada konstitusi. Itu jalan tengah, dan itu harus menurut saya gitu. Buruh itu nggak ada pilihan lain gitu, kecuali ngotot juga gitu, karena nggak pernah juga diajak berbicara dengan pemerintah, sampai sekarang nggak ada ngundang buruh berbicara bagaimana solusinya gitu. Ngundang pengusaha pun saya kira belum nih, tetap kan. Dan yang ngotot itu kan sekarang bukan hanya buruh, bukan hanya serikat buruh atau serikat pekerja, tapi juga pengusaha juga ngotot menolak tentang dipaksa untuk mengiur di dalam Tapera gitu. Jadi kembali konstitusi jalan tengahnya. Gimana? Konstitusi kan kewajiban negara menyiapkan rumah layak bagi rakyat atau hunian yang layak bagi rakyat. Menabung itu sukarela gitu. Kalau mau dijalankan ya silakan jalankan, tapi jangan bebani rakyat, jangan dipotong uang rakyat, jangan dipotong upah buruh untuk membiayai penyediaan rumah gitu. Kreatiflah pemerintah itu. Ya, yang diharapkan buruh sebenarnya kan bagaimana upah mereka ditingkatkan ya setiap tahun gitu ya. Bukannya dibebani dengan berbagai potongan. Nah, ada waktu 3 tahun Pak Rudi. Artinya sampai 2027 ketika kebijakan itu memang harus dijalankan. Kalau memang kata Anda pemerintah sedang ngotot menjalankan itu. Ada upaya kan yang bisa dilakukan baik melalui jalur formal, Anda bisa ke MA misalnya untuk meminta kebijakan itu ditunda atau dibatalkan begitu? Ya, jadi saya baru selesai dengan teman-teman di aliansi tadi hadir sekitar ada 21 federasi dan juga
3 konfederasi, serikat pekerja, serikat buruh. Salah satunya langkah-langkah yang akan kita lakukan itu tentu kita berbagai langkah akan kita lakukan. Mulai dari saya kira udah aksi protes itu udah pasti akan dilakukan. Kedua juga langkah-langkah hukum termasuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undangnya. Atau mungkin juga nanti kita bisa saja kita juga lakukan gugatan terhadap PP-nya itu kepada MA. Itu sedang kita lakukan kajian gitu, dan itu juga akan menggandeng beberapa ahli hukum, saya kira teman-teman yang memberi konsen keberpihakannya terhadap rakyat terhadap isu-isu ini gitu. Ya, jadi artinya perjuangan Anda dan teman-teman buruh itu paralel ya, baik di jalanan betul. ataupun melalui lembaga hukum, peradilan begitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar dari pengalaman negara-negara lain, saya mungkin secara tidak apple to apple ya, ceritakan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dia membangun 50.000 unit rumah bagi warganya dan semuanya gratis, ya kan? Harusnya kan pemerintah intervensi kalau soal seperti itu, memberikan fasilitas kepada negara. Menurut Pak Rudi, pemerintah bisa nggak sih sebenarnya melakukan seperti itu? Sangat bisa. Caranya? Sangat bisa. Kreatif lah. Jadi kreatifnya dari mana? Kalau kreatif dia nggak jadi pemerintah, jadi pengusaha. Lah ya, pemerintah dalam pengadaan APBN harus kreatif gitu. Tapi kreatifnya bukan merampok uang-uang rakyat gitu. Dari mana Pak? Saya kira sumber daya alam kita ini berlimpah luas. Negara kita itu negara kaya, bahkan istilahnya menanam tongkat aja jadi tanaman, Pak. Artinya apa? Sumber daya alam kita besar. Masalahnya sekarang sumber daya alam yang ada itu, bayangkan, Freeport itu bahkan diperpanjang lagi sampai dikuras habis. Berapa persentase daripada keuntungan Freeport itu dari yang didapat oleh kita? Coba kalau itu dikuasai sepenuhnya oleh kita, dikelola oleh kita. Nikel, ya, emas yang baru-baru lagi ini juga terjadi korupsi lagi yang gede-gede, gila-gilaan ini, ya. Itu menurut saya bisa membiayai untuk kebutuhan-kebutuhan rakyat gitu. Nah, tapi sekarang masalahnya sumber daya alam itu diserahkan kepada kapitalis monopoli atau investasi yang sesungguhnya kita hanya mendapat kerusakan lingkungan dan uang-uang receh gitu. Nah, itulah sebabnya saya kira karena apa? Negara kita itu tidak ada kemandirian secara ekonomi, bahkan secara politik tidak memiliki kemandirian. Anda itu mencoba mengatakan bahwa negara ini masih miskelola gitu ya, pengelolaannya masih belum benar begitu. Betul. Kalau dikelola dengan baik artinya masyarakat tidak perlu dibebankan lagi dengan berbagai macam potongan atau tagihan begitu. Iya, saya seperti itu menurut saya. Kalau betul-betul kan konstitusi sudah menjelaskan seluruh kekayaan alam di laut, di bumi, di laut, angkasa darat, ini udara, kan harus dikuasai negara, digunakan sepenuh-penuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Artinya rakyat itulah yang harus diutamakan. Tapi sekarang bagaimana, Pak? Ya Rempang kan, kasus Rempang, orang udah hidup berkembang malah digusur. Ya kan, diberikan kepada investasi yang belum tentu itu akan memberikan manfaat kehidupannya bagi lebih baik. Ini sumber daya alam kita itu dikuasainya bukan oleh negara kita, tapi dikuasai oleh korporasi-korporasi. Sekarang perkebunan sawit, apakah itu milik rakyat? Apakah itu milik negara? Tidak. Tapi itu dalam milik korporasi-korporasi besar, baik asing ataupun di sini adalah tuan-tuan tanah yang memang bergantung juga kepada modal asing gitu. Sehingga keuntungannya, saya sebut aja misalkan Sinarmas menguasai hampir 4 juta hektar tanah. Apakah uangnya di sini? Enggak. Kantornya aja di Singapura. Berarti kan belum lagi para pengusaha-pengusaha ini juga, si pengusaha-pengusaha hitam ini juga menaruh uangnya di negara-negara yang bebas pajak. Gitu. Tapi kan mereka juga negara mana yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tapi mereka juga menyerap dan membuka lapangan kerja cukup besar loh, Pak. Ya, tapi dengan menyerap tenaga kerja murah, Pak. Ya kan? Bayangkan sebagai di buruh kebun itu upahnya hanya di bawah sebulan bisa mendapatkan hanya 2 juta. Bagaimana bisa hidup? Oke, kita buruh juga sama kan? Ya, saya setuju. Tapi di aspek yang berbeda, mungkin saya juga harus mengingatkan Pak Rudi bahwa kalau pengusaha atau pemerintah mungkin atau negara lah, kalau ingin agar kompetensi atau daya saing bangsa itu maju, tentu kita juga harus bicara bagaimana meningkatkan kompetensi buruh atau pekerja itu sendiri. Dari aspek Anda sendiri, apa yang dilakukan oleh teman-teman buruh sehingga mereka punya kompetensi yang semakin meningkat setiap tahun? Ya, kompetensi itu kan pertama saya kira kan itu harus paralel dilakukan. Itu akan ditentukan oleh tingkat apa? Tingkat pendidikan, Pak. Nah, sekarang negara aja cuma wajibnya 9 tahun. 9 tahun itu berarti cuma SMP. Dan memang rata-rata tenaga kerja kita itu lulusan SMP. Gitu. Artinya harusnya apa? sampai pendidikan tinggi dong ya? Iya, harusan pendidikan tinggi itu bahkan mengatakan itu tersier katanya. Kan itu juga konsep yang menurut saya bernegara memang pemerintahnya ini tidak berpijak pada betul-betul pada konstitusi.
Dan saya bilang tidak kreatif kan negara jelas, pilar-pilar ekonomi kita jelas. Saya kira ada swasta, ada BUMN, ada koperasi. Nah harusnya kan yang menyangkut hidup orang banyak itu, yang menyangkut publik itu urusannya adalah harusnya dikelola oleh BUMN, terutama yang pokok-pokok. Ini yang pokok-pokok diserahkan kepada swasta. Tapi negara BUMN juga ngurusin bagaimana properti dan lain sebagainya, itu kan udah aneh gitu loh. Itu kayak gitu tuh serahin aja kepada swasta gitu. Tapi ini yang giliran tambang yang harusnya dikuasai oleh kita malah diserahkan kepada swasta. Itu kan pengelolaan yang tidak betul sehingga berdampak pada perekonomian negara. Inilah watak daripada rejim itu yang memang saya kira negara kita rejimnya itu memang menjadi rejim daripada kaki tangan para pemodal gitu loh. Sehingga mereka mengabdinya kepada pemodal bukan pada rakyat. Tidak sepenuhnya dia menjalankan konstitusi. Konstitusi Pancasila itu hanya jadi lip service jualan saja kepada rakyat, termasuk kepada kaum buruh, kan di situ. Oke, baik. Pak Rudi, kita lanjutkan di segmen berikutnya, diskusi kita. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di NTV Prime Dialog. Ya, pemirsa, saya masih berdiskusi dengan Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Rudi H.B. Daman. Sebelum saya sama Pak Rudi lanjut diskusi lagi, kayaknya Pak Rudi sudah banyak sekali nih yang mau disampaikan. Udah, gitu. Ya, saya kan... Sebel nggak sih? Ya, bukan sebel lagi, Pak. Pengen muntah ngeliatnya. Nah, itu kan... Kok pengen muntah? Muntah kenapa ke pemerintah? Ya, betul dong. Pengen memuntahin pemerintah ini kan memang saya kira udah buta dan tuli lah gitu kan. Saya ini ya tugas Anda lah gitu, mengingatkan. Betul. Ya saya kira kan sudah berkali-kali kita ingatkan dari sejak Omnibus Law udah kita ingatkan, bahkan dari sejak rejim Jokowi berkuasa pertama saya kira kita ngomong. Memang melalui paket ekonomi jilid 1 sampai 16 itu kan ketika Pak Jokowi mengatakan dia menggunakan nawacita, kan Trisakti Bung Karno. Tapi ketika melihat kebijakan paket ekonominya ketika periode pertama itu nggak ada nawacitanya, nggak ada Trisaktinya Bung Karno. Tapi tahan dulu ya, saya tahu apa yang Anda rasakan mewakili teman-teman buruh juga. Kita coba lihat dulu satu liputan berikut ini Pak Rudi. Nanti kita akan diskusikan selain ini. Pemirsa, kami ajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Ini Oma Sumirah. Dia bekerja di sebuah pabrik garmen di Karawang, Jawa Barat. Dari pekerjaannya tadi, dia mendapat gaji kotor 5,3 juta rupiah per bulan sesuai dengan upah minimum di mana dia bekerja. Sekarang Sumirah resah setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan PP soal tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Tabungan yang sedikit memaksa ini membuat penghasilan yang dibawa pulang bakal berkurang. Kalau menurut ibu saya sih, ibu rumah tangga kan potongan segitu kan lumayan tuh kan buat jajan anak kan. Jadi perbandingannya jadi nambah potongannya gitu, lumayan gede lah. Soalnya kan banyak pengeluaran, apalagi kan punya anak. Anak ada 2, terus belum beli ini beli itu gitu kan. Jadi ya banyak pengeluaran lah. Kalau jadi diterapkan, Sumirah harus membayar iuran TAPERA sebesar Rp132.500 per bulan. Iuran TAPERA akan memberatkan ibu 2 anak itu. Pasalnya selama ini gajinya telah dipotong sampai 500 ribuan dari BPJS Ketenagakerjaan hingga iuran serikat pekerja dan biaya transportasi. Seperti mayoritas buruh lain yang disuarakan serikat buruh di tanah air, Sumirah meminta pemerintah membatalkan kebijakan soal TAPERA. Bagi Sumirah, TAPERA lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya, kendati pun itu dimaksudkan untuk meringankan akses masyarakat memiliki rumah. Penolakan juga bergaung di gedung DPR. Politikus dari PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menuntut pembatalan kebijakan TAPERA. Terlebih, ada indikasi ketidakberesan dalam pengelolaan dana TAPERA. Dengan ini saya merekomendasikan dan mempertanyakan di mana uang 2.500 miliar rupiah yang telah ditetapkan berdasarkan APBN 2018 yang tercantum dalam PP nomor 57 tahun 2018 dan di mana uang
senilai 567,5 miliar. Itu baru 7 provinsi. Rekomendasi meminta BPK RI melalui pimpinan DPR RI lakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait. Pertama, pengelolaan dana tapera dan biaya operasional BP Tapera 2020 sampai 2023 di seluruh provinsi, jangan hanya di 7 provinsi. Kedua, meminta BPK RI melalui pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait dana Bapertarum PNS senilai 11,8 triliun milik kurang lebih 5,4 juta peserta yang pada Desember 2020 dialihkan ke BP Tapera. Ketiga adalah meminta Bank BPK RI melalui pimpinan DPR RI agar melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait bank kustodian yang telah disetujui OJK, yaitu Bank BNI, Bank BJB, Bank Sumut Syariah, Bank Nagari, Bank Kaltimtara dalam kaitan pengelolaan dana investasi dan dana tapera. Sejauh ini pemerintah ngotot menerapkan tapera. Masyarakat juga perlu memahami bahwa tentang perumahan ini bukan hanya Indonesia yang mengatur. Pemerintah di berbagai negara juga menjalankan skema seperti ini. Di Malaysia ada, di Singapura ada, di beberapa negara yang lain juga ada. Bahwa ini menurut saya sih tugas negara ya gitu. Berikutnya, jadi saya ingin tekankan tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan. Selama ini, Presiden Joko Widodo punya program 1 juta rumah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah atas rumah sederhana yang layak. Dari Karawang, Jawa Barat, Gus Muhammad, jurnalis NTV melaporkan. Ya pemirsa, curahan hati Oma Sumirah dari Karawang bisa jadi mewakili juga perasaan atau apa yang dirasakan oleh ribuan bahkan jutaan buruh atau pekerja lain di negeri ini. Tapi Pak Rudi, saya selalu terngiang-ngiang dengan katanya Pak Jenderal Muldoko tadi, yaitu satu kalimat, masyarakat juga diminta untuk memahami. Mungkin Anda dan teman-teman belum paham gitu loh. Bahwa pemerintah sekarang itu butuh dukungan loh Pak Rudi. Ya, boleh lah gitu. Tapi yang justru yang nggak paham itu Pak Muldoko. Pemerintah yang bukan pemerintah yang harus dipahami oleh rakyat, tapi pemerintah yang harus memahami rakyat. Jangan dibalik-balik. Makanya karena pemikirannya kebalik-balik itu tadi, yang namanya kewajiban negara diubah jadi kewajiban rakyat. Itu justru yang nggak paham itu Muldoko menurut saya, Pak Muldoko itu pemerintah ini yang nggak paham gitu ya. Jadi dibalik-balik gitu. Nah, saya kira memang benar bahwa penyediaan hunian layak itu memang kewajibannya negara gitu loh. Tapi kan duitnya juga dari rakyat. Kita juga setuju kan kemarin saya di sini juga ngomong. Boleh dipotong upah buruh itu, tapi samain dulu upah minimumnya, gajinya itu dengan kepala BPRA. Nggak ada masalah, Mas. Nih, kepala BP Tapera itu 50 jutaan lah. Nah, kan kita 45 juta lah kita kan, 45 juta. Ya udah setara itu kita rakyat ikhlas memahami pemerintah untuk dipotong upahnya. Tapi kalau upahnya sekarang rata-rata upah minimum di Indonesia itu hanya 2,9 juta. Dan paling tinggi misalnya tadi kayak di Karawang itu 5,3 juta. Setelah itu sudah potongannya. Dari 5,3 juta itu Mas, potongan untuk buruh itu yang langsung itu di antara sekitar 15-16%. Ya, itu potongan langsung. Belum lagi potongan tidak langsung. Potongan tidak langsung itu apa? Potongan tidak langsung itu kayak kenaikan BPJS, kenaikan BBM, kenaikan listrik gitu kan. Kita makan juga bayar PPN kan gitu. Nah, banyak lagi potongan-potongan yang gas LPG juga naik gitu kan. Nah, itu potongan-potongan langsung yang dialami tidak langsung oleh buruh. Ya, gitu. Pak Rudi, saya juga hari ini tadi membaca pernyataan Pak Bas ya, Menteri PUPR terkait dengan tapera. Artinya secara sederhana dikatakan bahwa kalau memang belum siap tapera ya nggak perlu tergesa-gesa dijalankan gitu. Nah ini kan sebenarnya Menteri Basuki ini kan yang urusannya juga sangat terkait dengan perumahan rakyat begitu kan? Iya. Sebenarnya buruh kita ini butuh banget rumah nggak sih? Ya butuh, bagi yang tidak punya rumah tuh butuh rumah gitu. Tapi tadi yang saya bilang katakan buruh itu butuh rumah dan
memfasilitasi buruh supaya rumah itu kan kewajiban negara. Kembali lagi, itu Bukan kewajiban negara. perusahaan tempat dia Ya, bekerja. Ya, kan konstitusi udah mengatakan kewajiban negara, bukan kewajibannya. Tapi melalui pengusaha bisa berbagai macam skema. Salah satunya bagi buruh kan sudah ada skemanya, yaitu bahkan perusahaan-perusahaan, beberapa perusahaan juga udah punya program sendiri penyediaan perumahan untuk buruh. Itu ada. Belum lagi tadi saya bilang kata Tapi tidak semua perusahaan melakukan itu ya. karena kan beda-beda juga kondisi dan keadaannya perusahaan gitu loh. Nah, yang kedua itu kan juga ada sekarang di buruh itu sudah ada, yaitu melalui BPJS gitu. Nilainya kan sekarang hampir ada 160-an triliun tuh yang bisa digunakan untuk akses mendapatkan rumah bagi peserta BPJS ketenaga kerjaan. Iya, ditambah lagi sebenarnya yang 11 triliun sisa Baper Tarum itu kemana kan seharusnya bisa dipakai pemerintah ya? Ya, itu yang di BP Tapera. Kalau yang 160 triliun itu kan di BPJS ya. Yang itu hanya bisa digunakan untuk akses mendapatkan rumah atau renovasi dan lain sebagainya. Nah, memang saya setuju nih. Jadi segera Jaksa Agung bahkan KPK harus bergerak saya kira memeriksa BP Tapera ini bahkan di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena ada tadi yang disampaikan oleh anggota Bu DPR, Rike dari DPR itu kan memang itu nyata dari ketika peralihan itu ada 11,8 triliun ya peralihan dari BP Tarum ke BP Tapera ini kan itu juga nggak jelas tuh gimana gitu. Nah termasuk ketika kemarin kan hasil temuan BPK itu kan ditemukan ada sekitar 567 miliar itu yang tidak jelas. Orang ada 126 sekian ribu orang itu tidak mendapatkan akses untuk mengambil dananya itu. Nah setelah BPK, setelah diramaikan baru ada jawaban. Artinya memang ini tidak ada transparansi. Itu juga jadi masalah gitu ya. Yang paling utama itu terhadap berbagai macam urusan-urusannya dengan rakyat itu tidak transparan, terutama yang menyangkut uang gitu. Itu yang harus kita juga dorong gitu. Saya setuju tuh seperti yang anggota DPR yang memang Jaksa Agung harus segera turun, termasuk KPK mungkin lah memeriksa karena ada juga itu ada sekitar 1 triliun lah kurang lebih itu dana investasi yang nggak jelas itu. Nah itu kemana? Itu harus dijelaskan sesungguhnya secara terang benderang kepada rakyat. Makanya kita curiga nih kalau kita ngambilin uang dari kita sekarang dari buruh misalkan nanti juga kan jelas di situ. Apa Udi dari kemarin curiga mulu nih sama pemerintah? Karena memang kan di dalam peraturannya dijelaskan dia sistemnya dulu adalah KIK. Kan KIK itu berarti kan di situ menunjuk ada dua yang utama adalah manajemen investasi dan bank kustodian. Nah, dia menentukan investasinya bagian tergantung manajemennya itu. Artinya nanti uang itu bisa saja nanti ya saya kira kita ngelihat fakta-fakta ini dalam situasi sekarang. Orang juga bukan hanya saya, ahli ekonomi juga mengatakan, ahli perumahan-perumahan juga mengatakan, bahkan orang politik juga mengatakan bahwa ini kita ngelihat dana-dana ini adalah betul-betul akan dikeruk untuk membiayai defisit daripada APBN yang sekarang terus-menerus mengalami defisit. Sementara kalau berhutang lagi kan hutangnya udah numpuknya nggak karu-karuan, Pak. Ya, dan itu juga tugas kita, bayar hutang itu rakyat lagi yang jadi beban. Saya tambahkan juga seperti pernyataan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka bahwa banyak juga purna tugas atau pensiunan itu yang belum mendapatkan haknya ya dari Tapera itu sendiri gitu kan. Nah, begini Pak Rudi, pernyataan Pak Basuki itu sebenarnya cukup apa ya istilahnya menyegarkan di tengah gurun Sahara. Bilang, agak bijaksana lah. Nah, artinya gitu. Begini, kalau Anda mengatakan pemerintah kan sedang ngotot, ya, tapi di tengah pemerintah ada Pak Bas yang sebenarnya nggak ngotot-ngotot amat, moderat gitu loh. Nah, kalau belum siap ngapain dipaksa? Ya, kan itu, ada peluang, Pak, ada celah untuk diskusi tapi mungkin. Pak Bas itu perintahnya dari siapa, Pak? Dari Presiden dong. Iya, Presidennya kan ngotot, harus dilaksanakan. Kan Presiden sudah mengatakan, Presiden kita yang terhormat sudah mengatakan bahwa ya biasa sekarang nanti siapa juga kalau tahu pernyataan Pak Bas itu mencerminkan bahwa sikap Presiden tidak sengotot itu gitu loh. Ya kita akui aja, kita hormati aja, kita beri aplaus saja buat Pak Bas gitu kan punya statement itu. Memang harusnya pemerintah begitu mendengarkan daripada aspirasi rakyat. Ya harus bijak gitu loh, bukan rakyat yang memahami pemerintah harus memahami rakyat. Ini pemerintah ini ngerti nggak kehidupan rakyatnya seperti apa gitu loh. Buruh misalkan saya bilang kehidupannya ngerti nggak, dia kan upah 5,3 juta di Karawang, tanya itu bisa nggak dapat rumah. Sementara melalui BP Tapera itu Mas, kan rakyat dipaksa untuk nabung. Bayangkan, dan tidak ada kepastian kalau setelah nabung itu dia akan dapat rumah. Emang ada perjanjiannya dia nabung terus dapat rumah? Kan nggak ada. Ada sih Pak, kepastian di negeri ini kan adalah ketidakpastian itu sendiri gitu kan. Sebentar Pak Rudi, sebelum saya harus mengakhiri diskusi dengan Anda, kalau dengan
penyediaan rumah subsidi yang sekarang banyak dibangun pemerintah, itu teman-teman pekerja atau buruh kan secara mandiri bisa juga ya untuk memiliki akses ke rumah subsidi. Tidak ada masalah kalau soal itu kan? Tidak ada masalah. Skema rumah subsidi lebih menarik nggak bagi Anda? Iya, itu makanya Tapera? saya bilang kan, nggak usah motong upah untuk itu. Teruskan pembangunan penyediaan rumah yang layak, yang subsidi itu tinggal tata cara proses bagaimana rakyat mengakses mendapatkan rumah itu yang harus diperbaiki, dipermudah. Kalau pemerintah mau bantu, mungkin bebaskan DP untuk rumah subsidi. Betul. Di beberapa tempat kan udah ada. Tapi cicilannya dinaikkan kan sama aja. Enggak ya. Rumah subsidi itu kan cicilan nggak lebih dari 1 juta kan di banyak tempat. Saya lihat. Sekarang kan rumah itu terendah harusnya menurut peraturan terbaru itu harganya di antara 172 juta ya. Iya, iya. Maksimal 172 juta per unit ya. Per unit. Ya. Itu 2 kamar, 1 ruang multiguna. Itu aja dijalankan. Nah, bagaimana caranya bisa seluruh rakyat itu bisa dapat akses untuk bisa memiliki rumah? Tingkatkan pendapatan rakyatnya. Iya, iya. Kalau buruh, naikkan upah buruhnya. Gitu. Kalau rakyat, tingkatkan pendapatan rakyatnya. Di situ. Jadi jangan, sementara kalau kita meningkatkan pendapatan rakyat, naikkan upah buruh itu, efeknya akan kemana-mana, Pak. Iya, Ekonomi kreatif, ekonomi UKM akan hidup, gitu kan. Pertumbuhan ekonomi akan jalan. Karena buruh itu salah satunya konsumsi dan lain sebagainya. Gitu. Kalau pendapatan masyarakat tinggi, naik, daya beli meningkat, ya kan? Nggak usah ribut, pusing soal mereka punya rumah nanti bagaimana ya. Oke, terakhir Pak Rudi. Ini ada harapan lah dengan statementnya Pak Bas, ya kan? Tapi kan kita belum tahu pemerintah masih ngotot atau tidak. Kalau situasi masih terus seperti ini, apakah Anda dan teman-teman tetap akan mulai turun dari daerah dan akhirnya ke Jakarta seperti itu? Ya, pasti itu akan teman-teman lakukan. Karena itu sudah dibicarakan dan request-nya dari daerah ini kenceng, Pak. Jadi yang marah bukan orang Jakarta aja, daerah juga orang marah. Daerah juga gitu. ya. Dan itu bukan hanya buruh masalahnya yang memprotes itu gitu. Seluruh stakeholder yang ada hubungannya nanti akan terdampak dengan tapera ini kan juga protes. Tadi yang saya bilang kita tahu bahkan pengusaha sekalipun itu menolak sekarang. Padahal uang yang dipotong oleh pengusaha itu pasti dari hasil keringatnya buruh. Karena yang punya usaha itu kan nggak kerja, istilahnya nggak menghasilkan produksi, dia hanya memanage dan lain sebagainya. Itu pun menolak, Pak, dengan situasi sekarang. Karena kenapa menolak? Ini tadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena yang namanya kewajiban diubah menjadi hak, yang haknya rakyat jadi kewajiban rakyat gitu. Itu yang jelas-jelas pasti ditolak dan tentu akan berdampaknya sangat luar biasa kalau ini tetap dijalankan gitu. Kaum buruh akan semakin susah, perusahaan juga akan semakin susah. Yang ada nanti bisa terjadi PHK besar-besaran. Itu bisa jadi dalih di situ. Maka Baik, Pak Rudi silahkan Anda turun ke jalan, ajak teman-teman, tetapi tentu jangan sampai anarkis, Pak ya. Jangan sampai merusak. Oh jelas, enggak. Mana buruh pernah anarkis? Buruh itu enggak pernah anarkis. Buruh itu selalu disiplin sebagaimana watak dia sebagai buruh bekerja di pabrik. Kalau dia tidak disiplin, ya dia tidak akan menghasilkan produksi yang bagus. Begitupun dalam aksasi, kaum buruh tidak pernah anarkis. Iya, iya. Jadi yang anarkis sebenarnya pemerintah kepada buruh begitu ya? Melalui kebijakan-kebijakannya. Tapi kaum buruh kalau terus diinjak terus itu ya dia marah lah gitu. Iya, iya. Oke, baik Pak Rudi. Terima kasih sudah bersama kami. Ya, sama-sama. Selamat melanjutkan perjuangan. Mudah-mudahan ada hasil, ada titik terang ya. Mudah-mudahan. Kita berjuang bersama, Pak. Iya, thank you Pak Rudi. Salam buat teman-teman buruh. Dan pemirsa, kami akhiri diskusi kita untuk kali ini. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali untuk melanjutkan diskusi terkait dengan Pilkada Daerah Khusus Jakarta. Apakah Anies atau Ridwan Kamil? Kami segera kembali sesaat lagi.